Oke, jadi judul yang kali ini itu mengambil data API menggunakan library retrofit. Nah, nanti kita akan pakai API-nya dari Google Spreadsheet. Jadi udah saya sediain. Dan sebenarnya dari presentasi ini belum lengkap. Nah, saya pengen ngelengkapin dari pertanyaan-pertanyaan aja. Jadi isi materinya langsung dari pertanyaan teman-teman. Nanti pertanyaannya bisa langsung dari sekarang aja di chat atau mau ngomong nggak apa-apa. Jadi awalnya apa itu retrofit? Jadi retrofit itu satu library yang dipakai untuk HTTP koneksi di Android. Dan library HTTP koneksi itu sebenarnya ada banyak. Kalau dulu sebelum retrofit ada yang namanya syntax, kemudian ada yang lebih mudah lagi. Setelah syntax itu ada yang namanya volley. Setelah berkembang bulan demi bulan, tahun demi tahun ada yang membuat library retrofit yang jauh lebih gampang dan powerful dari Volley menurut saya. Kalau mungkin di sini ada yang entusias atau yang pro dengan Volley, ya jangan merasa tersinggung. Ini masih pendapat menurut saya dan beberapa pendapat orang retrofit jauh lebih cepat dari Volley. Nah, sebenarnya ada lagi library yang bisa kita pakai untuk HTTP koneksi yaitu yang namanya FAN. uh, Fast Android Networking, dan ada yang berpendapat kalau Fan itu lebih cepat daripada retrofit. Nah, di bagian yang kosong ini sebenarnya materi yang kita mau bahas di webinar kali ini itu apa? Nah, saya mau minta pendapat teman-teman. Barangkali di sini masih banyak yang bingung menggunakan retrofit dengan menggunakan metode post yang menggunakan parameter ataupun body ataupun pakai field form field ataupun ada menggunakan pad di belakang URL. Nah, bisa teman-teman yang mungkin masih bingung dengan retrofit bisa bertanya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti saya bahas dengan materi yang saya udah siapin. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di kolom chat atau mau ngomong juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Jadi yang kalau materi yang saya sudah siapin, pertama saya mau bahas itu tentang post di retrofit. Kemudian yang menggunakan metode get. Di metode post itu ada yang pakai parameter, kemudian ada form URL, sorry bukan form URL, uh, form body, kemudian ada pad. Di get juga sebenarnya ada pet dan param. Nah, kalau untuk body itu, form body itu di method get itu nggak ada, setahu saya. Kemudian ada yang namanya juga method put dan delete. Ini kebanyakan kalau dari API yang standar itu paling banyak yang pakai 4 ini, ya, CRUD-nya. Tapi kebanyakan programmer ada yang makainya cuma get dan post. Di bagian put dan delete itu nggak dipakai. Nah, mungkin selain yang materi ini ada yang teman-teman yang mau masih bingung atau pengen kebingungannya itu mau dibahas, bisa di kolom chat aja atau mau bersuara juga nggak apa-apa. Halo, nggak ada ya? Nggak ada yang mau ini ya? Tanya ya? Oke. Oke, nggak ada yang mau nanya ya? Oke. Jadi
API yang disiapin itu API yang menggunakan spreadsheet. Nah, contohnya seperti ini, ada data, nomor, kemudian ada positif, meninggal, sembuh, dan data tambahan. Nah, ini salah satu data yang dipakai di video tutorial saya juga. Jadi saya mau mengulangi materi tentang ini. Nah, kalau di sini itu untuk membuat API dari Google Spreadsheet, setelah kita membuat field seperti ini, kita masuk ke bagian tools, kemudian buka script editor. Di dalam script editor itu ada code-nya kayak gini. Nah, di sini saya nggak jelasin terlalu mendalam untuk spreadsheet, Google Apps Script-nya. Di sini bagian variabelnya, yaitu variabel SS. Ini ID dari Google Spreadsheet-nya, yaitu di bagian atas ID-nya. Kemudian ini variabel sheet name-nya yang nanti akan dipakai untuk parameter. Kemudian ada kondisional menggunakan switch, yaitu kalau chase-nya register, maka dipanggil method register. Nah, di method register itu variabel disesuaikan dengan yang ada di Google Sheet biar nggak bingung variabelnya apa aja. Kemudian dari variabel itu di sheet event row dan didapatin nama-nama variabelnya. Nah, di sini sebenarnya conditional if flag sama dan null ini sebenarnya nggak perlu pakai conditional kayak gini. Langsung aja var hasil sama dengan sukses. If ini nggak usah dipakai, tapi ini editan dari script yang saya dapat dari tutorial Google API menggunakan Google Apps Script di Udemy. Nah, kalau di bagian Google Apps Script ini saya nggak terlalu menjelaskan terlalu dalam. Nah, untuk cara pakai API-nya, itu buka bagian Postman. Kemudian URL yang didapatin, itu caranya kita setelah kita isi code-nya, kita publish code ini. Publish, kemudian kita pilih deploy as web app. Nah, ini kalau sebelumnya belum dipublish itu ada kalau nggak salah ada simpan dulu, kemudian ada pertanyaan untuk menyimpan kode ini, ada ask permission-nya, dan jangan lupa yang dapat mengakses ini diubah ke anyone, event, any mouse. Ini kalau nggak dipilih ini, Google Script-nya itu nggak bisa dipakai, kemudian pilih simpan dan lain sebagainya, ada lanjutannya. Di sini karena sebelumnya udah disimpan, maka yang ada itu hanya update. Nah, dari deploy as web itu kita dapatin URL-nya. Nah, URL-nya itu nanti dipakai untuk kita coba di Postman. Nanti yang dapat dari deploy web SF itu sampai di bagian sini, exec. Nah, kemudian kita isi paramnya. Nah, ini yang menggunakan param. Di kebanyakan API itu kalau untuk post itu kebanyakan ada di bagian body. Jadi ada yang menggunakan form data, ada yang menggunakan form OR encode, ada yang menggunakan raw. Nah, nanti untuk
contoh menggunakan form data, nanti saya coba jelasin juga, ada contoh API di sini. Nah, yang sekarang kita mau bahas menggunakan param. Jadi kalau param itu datanya itu ada di URL. Nah, seperti ini ada action. Actionnya itu keisi di dalam URL. Nah, dari API yang tadi itu ada actionnya yaitu register. Kemudian sheet name-nya yaitu ngambil dari bagian bawah ini, corona. Kemudian positif, meninggal, dan sembuh itu kalau lihat dari script-nya ada di bagian sini. Nah, ini kita bisa testing untuk masukkan datanya menggunakan Postman. Jadi misalnya data yang positifnya itu ada 1000, meninggal ada 500, sembuh ada 50. Nah, kalau kita send, nanti dia dapat respon sukses. Nah, ini kita coba cek di Google-nya apa udah masuk. Oke, udah masuk. Nah, begitu juga untuk delete udah disiapin juga base URL-nya. Sorry, bukan delete, untuk get semua data. Ini menggunakan param juga untuk get. Paramnya ada ID dan seed. Ini kalau kita lihat di URL-nya seperti ini. Ada ID, kemudian ada nama seed-nya. Kemudian ketika kita send, maka datanya muncul di bawah. Ini bagian yang tadi ditambahin, itu positif 1000. Nah, dari respon JSON ini nanti kita akan buatin model untuk kita dapatin kita dapat Pojo yang akan kita pakai untuk retrofit. Nah, di lanjutan dari presentasi tadi. Kemudian untuk menggunakan library retrofit itu kita bisa menambahkan library ini. Ini library yang utama dua ini, dan untuk yang bagian bawah yaitu logging interceptornya itu untuk mencetak atau melogging aktivitas ketika nge-patching data. Nah, ketika kita nge-patching ke API, maka URL patchingnya kemudian responnya itu akan dicetak di bagian, kalau misalnya ini lagi buka project, itu ada di bagian log. Kemudian yang mau langsung praktek bisa cloning starter project ini. Jadi di project ini udah ada beberapa kelas. Di antaranya ada network dan route. Kemudian ada dua activity, yaitu detail dan main activity. Di bagian network ini setup standar sebenarnya dari retrofit. Kalau bagian standarnya itu yaitu yang di bagian di line 26 sampai 31. Nah, untuk interceptornya yaitu di bagian di line 18 sampai 23. Sorry, bukan di line dari line 18 tapi line 15 sampai 23. Ini untuk ngecetak atau ngelog aktivitas ketika nge-patching data. Nah, kalau misalnya
kita mau testing dan lain sebagainya, apakah berhasil ngambil data dari API, itu bisa dilihat aktivitasnya di bagian log. Di enak banget kalau udah pakai interceptor. Nah, kalau kita ke documentation retrofit, ini bisa cari di Google itu documentationnya. Kemudian masuk di paling atas. Nah, di bagian sini itu ada dijelasin untuk cara makainya, tapi di sini dokumentasinya masih menggunakan Java, di mana pertama itu kita butuh satu file interface. Di sini dinamai GitHub Service. Nah, kalau yang di starter project itu namanya route. Jadi kita butuh route atau tempat untuk ngatur endpointnya atau metode yang kita mau pakai. Nah, kalau di sini tuh contohnya ngambil data di GitHub. Nah, di GitHub itu ada API yang ngambil repo dari user. Jadi repo apa aja yang si user miliki. Nah, kalau kita mau lihat, kita bisa cek ini di Postman. Kemudian kita copy juga ini endpointnya. Untuk user itu bisa isi user masing-masing. Misalnya punya saya Basri Umar 12. Nah, ini semua repo yang ada di GitHub saya. Dia ada ID-nya, kemudian full name-nya, 100 days of code front end, ini dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya mau diimplementasiin di di Android, itu tadi di documentation retrofit dijelasin. Kalau menggunakan pet, ini user ini namanya pet. Cara bikinnya yaitu dibikin objek atau function. Kalau di Kotlin itu dibacanya function. Kemudian kita panggil annotation add pet dan diisi user. User ini harus sama dengan user yang ada di endpoint. Nanti di bagian pet ini diisi nama user. Nah, ini mirip seperti param yang di API yang saya udah sediain, yaitu untuk get-nya. Kalau di sini menggunakan param, nah kalau pet itu biasanya bagian dari URL-nya. Nah, kemudian ini untuk setup standarnya. Di bagian bawah juga ada contoh menggunakan post. Nah, ini kalau di sini untuk dokumentasinya, postnya itu menggunakan body di user spasi user kecil. Jadi user ini adalah sebuah pojok, kemudian user yang kecil ini objeknya. Nah, kalau misalnya kita mau coba di Postman, ini harus lengkap ininya. Bodinya, user ini harus lengkap
salah satu contoh ini ada contoh API mana ya. Eh, nggak ada ya, nggak ada. Jadi kalau misalnya menggunakan apa namanya, body raw, kalau di bagian sini tuh ada body. Ini bodinya menggunakan raw, yaitu di bagian post kita bisa pakai bagian body, kemudian kita pilih raw. Nah di bagian raw ini nanti ada seperti ini. Jadi misalnya namanya ada nama, kemudian ada value-nya nama, koma, umur, kemudian ada value-nya umur misalnya 17 dan lain-lain. Nah ini menggunakan post yang bodinya itu yaitu raw. Nah kalau misalnya untuk file biasanya mainnya di form data. Misalnya di sini ada nama, tipenya teks, hanya Basri, kemudian ada file, tipenya file, kemudian kita bisa ngambil file. Nah kalau implementasinya di retrofit itu kalau menggunakan form data, jadi kita bisa set route-nya, yaitu ini kasih komen ya, post menggunakan body. Nah, sini bisa kita panggil annotation post, kemudian dalam kurung ini ada endpoint dari API-nya, kemudian kita call pojonya. Post data, kemudian di bagian sini itu kalau misalnya menggunakan body bahan post data kita panggil annotation body, kemudian dalam kurung misalnya bodinya di sini contohnya string ya. Biasanya seperti ini. Ini agak lupa ya. Biasanya gini kalau untuk body, kemudian di sini ada call, kemudian pojonya. Nah biasanya seperti ini untuk post data yang menggunakan body. Kemudian ada post yang menggunakan di sini ada contoh menggunakan form data.
Nah, kalau misalnya menggunakan form data, dia seperti ini. Nah, kalau form data itu biasa menggunakan ada pakai multivart. Jadi kalau di documentation itu, nah bisa pakai ini add part. Jadi kita kalau file itu biasanya pakai add part. Kemudian dari add part itu dia jenisnya apa? Nah, sini foto. Dan menggunakan request body. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengecall responnya seperti apa. Misalnya responnya dalam bentuk string. Nah, kalau kayak gini menggunakan form data, dan biasanya kalau ada di belakangnya itu ada pet, di slash misalnya ada petnya itu sebagai ID. Nah, bisa di sini ID, isinya ID. Kemudian di bagian parameter dari form data kita kasih koma. Ini kita panggil annotation pet. Jangan lupa dalam kurung ID. Kemudian di sini ada ID, bentuknya string, variabelnya string. Nah, kalau yang untuk kita pakai di training kali ini, yaitu yang pertama untuk get. Jadi get di sini menggunakan param. Jadi bagian sini fun get data. Jangan lupa ada annotationnya get. Kemudian ada endpointnya. Di sini kita isi ex ec. Nah, kalau untuk ambil endpoint bisa di bagian akhirnya aja. Ini saya pakai ex ec. Kemudian jangan lupa dalam kurung isi parameternya. Nah, di Postman karena menggunakan parameter, maka kita bisa pakai namanya annotation query. Nah, kalau di documentation kita cari untuk query. Nah, sini ada. Nah, ini ada add query. Query-nya itu isinya sort. Nah, kalau untuk yang di contoh Postman ini, di query-nya itu maksudnya adalah parameter query, ada ID dan seed. Nah, bisa kita isi, yaitu yang pertama query ID. Di sini nama dari query-nya yaitu ID. Kemudian ID ini karena isinya string, maka kita bikin variabel ID titik 2 string. Kemudian koma. Parameter query yang kedua yaitu query seed. Kemudian isi seed titik 2 string. Nah, untuk mendapatkan respon,
Jadi kalau di Postman udah kita buat parameternya ID, kemudian ada seed. Nah, ketika kita send, hasil dari responnya seperti ini, yaitu ada status titik 2 sukses, kemudian ada data. Nah, misalnya seednya itu kita ganti, jadi nanti responnya pasti bakal ini ya, bakal gagal. Ini gagal, responnya pasti gagal. Nah, nanti ngehandling gagal ini kalau di retrofit itu biasanya masuk di on failure. Nah, nanti kita akan coba bahas juga tentang on failure. Nah, jadi kalau di retrofit itu setelah kita set up route-nya ini to get, jadi setelah set up route-nya kemudian kita butuh ketika dia masukin query-nya nanti hasilnya itu seperti apa. Nah, kalau kita ngecek di API, jadi hasilnya itu ada objek status, kemudian ada JSON array, yaitu JSON array-nya namanya data, dan value-nya itu dalam bentuk array. Nah, di dalam array itu ada objek juga. Jadi ada array yang indeksnya ke 0 dan sampai ke banyaknya data yang ada di spreadsheet tadi. Nah, maka hasil dari JSON ini yang akan nanti kita call di di bagian routes tadi. Nah, ini butuh kita bikin pojonya dulu. Nah, kalau untuk bikin pojo itu sudah ada plugin yang bisa kita pakai di Android Studio. Kalau kita pakai Interest Idea belum coba, tapi kalau di Android Studio ada namanya plugin Pojo Generator. Cara pakai dari plugin itu respon hasil ini bisa kita copy. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu. Kita copy. Kemudian untuk melihat kita udah install plugin atau enggak itu bisa dicek di bagian setting dari Android Studio. Jadi kalau di Mac itu biasanya masuknya di preference. Kalau yang teman-teman yang OS-nya Windows itu biasanya masuknya di bagian file. Di file itu ada settings. Nah, kita masuk di setting, kemudian masuk ke plugin. Di bagian plugin itu kita cari aja namanya RoboPojo Generator. Ini kita install kalau di Android Studio yang belum ada itu RoboPojo Generator langsung diinstal aja. Kemudian setelah install dia butuh restart dulu supaya bisa langsung dipakai. Nah, kalau udah diinstal di sini saya coba bikin package dulu untuk bagian pojonya. Ini nama package-nya misalnya model. Nah, cara pakainya klik kanan di model ini, kemudian pilih new. Di bagian bawah itu ada ini tambahan namanya generate pojo from JSON. Nah, kita pilih ini. Nah, si RoboPojo Generator ini bisa milih defaultnya itu bahasanya Java. Nah, kalau misalnya sekarang kita pakai Kotlin, berarti kita nanti mau centang Kotlin. Nah, di bagian sini yang kosong ini kita paste apa yang kita udah copy dari result tadi. Di Kotlinnya kita centang dan kita pilih ada annotation JSON-nya. Kemudian dari nama objeknya itu apa? Kita misalnya di sini kita isi namanya itu respon data.
Kemudian tinggal kita generate. Di modelnya udah ke create sendiri. Nah, ini kalau pakai robot pojok generator yang lama itu masih ada notation seperti ini yang kita nggak pakai, itu delete aja. Kalau yang baru itu udah nggak ada yang seperti tadi. Nah, dihapus aja nih. Nah, kalau kita lihat dari model ini, itu udah sama dengan yang ada di result respon yang ada di Postman. Jadi ada status, kemudian ada data, itu masuk di dalam file respon data. Ada data, ada status. Nah, kemudian di dalam data itu ada data item. Nah, data item itu isinya kalau kita lihat dari Postman itu isinya yaitu bagian ini. Kemudian ada di bagian atas itu ada series name-nya. Nah, ini series name ini yang akan nanti menyesuaikan dengan key di respon. Ini key-nya status, kemudian ada key data. Nah, misalnya kalau key yang kita buat atau orang backend buat itu ada huruf besar atau huruf kecilnya, maka nanti si series name ini yang akan mengatur. Nah, maka kita penting juga pakai series name-nya. Ini pakai pojok generator biar kita nggak bikin manual. Kalau misalnya datanya itu banyak seperti yang API-nya si GitHub, nah sebanyak ini, itu repot juga kalau kita nulis manual. Jadi udah enteng banget pakai robot pojok generator. Nah, setelah di routes itu kita udah setup bagian query-nya. Nah, kemudian kita call responnya. Jangan lupa di bagian call ini kita pilih retrofit 2. Ya, sama dengan nah, isinya di sini respons data. Nah, kalau untuk post tadi ada API post. Ada API post yang ini. Nah, kalau API post berarti responnya hanya ini doang, hasil sukses. Nah, ini kita bisa buat di modelnya. Di new, kita pilih Kotlin file class. Dan kita pilih jenisnya itu class. Dan namanya kita isi response insert misalnya. Kemudian enter. Kita pakai parameter aja di sini file tadi itu apa hasil. Nah, di bagian routes itu bisa kita copy aja yang ini, biasa di copy saja biar post. Kemudian kita isi nama functionnya, misalnya di sini post data. Jangan lupa di bagian atas itu ada endpointnya, masih menggunakan XEC. Hampir sama seperti get. Jadi si API ini saya pakai di sini API menggunakan parameter. Maka bisa kita buat sama dengan ini, sama dengan yang di sini, yaitu
Dia butuh action, seed name, positif, sampai dengan sembuh. Berarti di bagian sini kita butuh query action. Actionnya dalam bentuk string. Kemudian ada namanya seed name. Ada positif. Sembuh dan ada meninggal. Ini jangan lupa ganti juga. Seed name. Ini yang paling penting di bagian value dari si query itu harus sama dengan di bagian postman. Jadi kalau misalnya di bagian query ini kurang, itu nanti datanya pasti salah satu nggak bakal masuk. Atau ada pesan error. Tergantung orang back end yang validasinya gimana. Nah untuk yang bagian sini, ini variabel aja. Jadi ini nggak pengaruh kalau misalnya namanya action saya dan lain sebagainya, itu nggak pengaruh dari nge-request ke API-nya. Kemudian di sini default yaitu respon yang diberikan ketika kita nge-patch API register ini. Jadi kalau responnya hanya ini aja, jadi udah kita buat modelnya. Jadi di sini respon insert. Oke. Untuk bagian set approach-nya ini seperti ini. Gampang ya. Nah, untuk cara pakainya dari retrofit, jadi kita bisa coba di main activity. Di sini kita buat function get data. Ini nggak pakai pattern ya. Kemudian bisa kita panggilnya tuh si network dot create. Nah, di bagian create itu di sini saya isi base URL. Nah, nanti kalau pakai Google Sheet itu biasanya bakal beda-beda base URL-nya. Misalnya data sheet-nya itu ada banyak, misalnya selain Kurna Data ada data yang lain, maka base URL yang didapatkan itu beda juga. Nah, maka di sini di bagian network ini base URL saya bikin ngisinya itu setiap dia manggil. Jadi main activity bisa kita bikin di bagian atas ada variabel global. Nah, di sini ada base URL yang create. Jadi kita bisa isi base URL-nya kemudian dot. Setelah dari dot ini yaitu manggil function yang kita buat di bagian routes. Misalnya kita mau panggil get data dulu, berarti di main activity kita panggil get data. Nah, di get data ini ada parameter yang isinya ada query, ID, dan seed. Di bagian sini ID-nya yaitu string. ID-nya bisa kita bikin global variable juga. Kemudian ada variabel seed.
Nah, di sini ID, nanti kita panggil aja bagian atas ada ID, seat. Oke, nanti ID-nya diambil dari postman yang tadi itu, yang get. Ini kita copy, isi di ID, kemudian seatnya tadi namanya corona, dan baseware-nya kita ambil yang sebelum EC ini. Jadi kita ambil sampai di slash dan isi di base URL ini. Nah, setelah itu pilih enqueue, kemudian ada objek titik 2, kita callback. Nah, callback di sini kalau udah pakai retrofit itu ada banyak yang muncul. Jadi bisa kita pilih callback yang dalam kurungnya itu ada retrofit 2. Nah, kemudian isinya ada di atas nih, udah ada direkomendasikan. Itu isinya respon data. Di bagian sini kita isi respons data. Kemudian kita buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, di bagian objek ini merah itu butuh implement members. Ini dua metode ini kita butuh pakai. Oke, untuk komentarnya kita hapus saja. Di retrofit ada dua metode yang bisa kita pakai untuk handling datanya. Jadi ada on failure dan on response. Di on failure itu ketika datanya gagal, kalau kita atau lagi saat nge-patching data di API, kalau gagal maka nanti akan muncul pesan errornya itu di bagian on failure. Jadi kalau misalnya kita mau tampilkan message dan lain sebagainya, di isinya itu bisa kita panggil di on failure. Misalnya kita mau ngelog aja datanya, ini log ya, error request. Nah, untuk ngambil errornya itu bisa kita ambil di variabel t yang dari throwable, t.toString. Kemudian di bagian response ini yang hasilnya itu bisa pakai supaya yang keambil itu yang sukses itu bisa kita validasi pakai if response is successful. Jadi ketika ngehit atau nge-patch sukses, baru kita tampilkan datanya atau kita eksekusi kita mau buat apa. Misalnya ketika dia sukses, kita lock datanya. Bisa kita pakai ini untuk nge-lock semua data, yaitu ada namanya itu JSON. JSON to JSON. Kemudian dalam to JSON itu bisa kita isi response. Jadi response itu satu variabel yang ada di sini. Jadi nanti ini bisa ngecetak semuanya. Padahal ketika kita pakai logging sebenarnya datanya juga bakal dicetak di log. Ini bisa langsung dicoba. Oke. Jadi sebelum ngelog, karena kita butuh request ke internet, jadi kita butuh aktifkan permission dulu.
aktifkan permission, uses permission internet. Oke, ini coba di running dulu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sambil nunggu running, karena pasti runningnya butuh waktu beberapa detik. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Ini nanti materinya sebenarnya sampai jam 3. Jadi nanti ininya cuma sampai nampilin datanya di log, dan nanti kita akan bahas pertanyaan dan tambahan dari ini Mas Fikri, senior dan lead developer Android, the mobile Android ya di Langit Pay. Diskriminasi. Ya di IG itu kan itu lead dan senior mobile. Oke, ada yang mau tanya-tanya? Jadi coba kita lihat di dalam is successful itu ada apa sih? Jadi di retrofit itu sebenarnya dia udah ngevalidasi kalau respon code-nya itu ada di bawah kurang dari 400, maka nanti dia akan tampilkan di dalam respon is successful yang tadi kita pakai. Jadi selain HTTP code atau status HTTP code yang di Postman, ini ada status 200. Nah, coba ya kalau misalnya statusnya ada status selain 200 enggak di Google. Nah, di Google Sheet ada juga status yang selain 200, tapi kalau yang seperti ini nanti ini masuknya di on failure. Jadi kalau misalnya ada yang sering orang back end yang join di sini, mungkin biasanya sering bikin status code-nya kalau error ataupun timeout biasanya di atas dari 200. Nah, nanti kalau misalnya status code-nya, status HTTP code-nya itu di atas dari 200, biasanya nggak bakal muncul di atas dari 400, nggak bakal muncul di dalam respon is successful ini. Makanya kalau misalnya kita mau ngehandling datanya, bisa validasi pakai ini. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau ada tambahan nggak dari uh, Fikri? Ada yang nanya di chat tuh, Bang? Oke. Return datanya masih pakai call atau live data. Oke. Return datanya ini masih pakai call. Kalau mau pakai live data bisa menggunakan RX.
nanya tuh, return datanya masih pakai call atau? Nah, kalau untuk return datanya sendiri itu, kalau untuk di service-nya itu, kalau kita mau combine sama RX-nya, kita bisa pakai RX-nya atau pakai call-nya bisa. Cuman kalau untuk ref datanya itu, kita bisa nge-setup di view modelnya atau dari repositorinya. Itu kan fungsinya untuk nge-stream datanya kan. Cuman kalau untuk di return di roots-nya atau IP service-nya, dia tetap pakai call ataupun RX-nya. Mau pakai observable, callable, dan lain-lain. Kayak gitu sih kurang lebih. Sama aku siapa sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kita lebih bahas ke bagian roadnya aja deh. Kalau misalnya untuk ngehandling datanya kayaknya nampilin di resical view dan lain sebagainya. Udah pada bisa lah. Iya, maksudnya pada banyak lah di YouTube lah atau di Medium. Nah, kita coba bahas yang common ataupun familiar ataupun yang biasanya kita dapat. Ini mau handle-nya gimana? Karena kalau mau nampilin data review kayaknya udah banyak deh tutorialnya. Nah, kalau udah pakai interceptor itu ada tambahan sedikit ya dari retrofitnya. Bang, coba ke ininya bang, get datanya bang. get data ya di road. Nah, bener enggak yang ini, yang tadi betul. Oh, yang tadi. Nah, jadi kan kalau di retrofit itu mungkin yang baru pertama kali pakai retrofit atau biasa pakai volley ya. Nah, di sini kan ada fungsi kita nge-inject dari networknya ya, terus parameternya base URL dengan paramnya apa, misalkan ID sama sheet. Nah, di retrofit itu pasti ada NQU ya. Nah, jadi NQU itu sebenarnya algoritma dan data structure sih. Jadi ada stack, ada queue, itu contoh simpel aja sih. Nah, kalau NQU ini artinya dia antrian. Jadi konsep dari QU itu dia first in, first out. Kalau stack kan dia first in, last out kan. Jadi kalau QU itu first in, first out. Nah, jadi makanya setiap kali dia nge-request dari si retrofit itu, pertama kali dia nge-request, dia yang dapat data duluan gitu. Bukan dia yang nge-request tapi dia dapat data yang terakhir itu. Jadi konsepnya dari retrofit itu dia yang nge-request duluan, ya dia yang dapat hasilnya. Nah, terus di retrofit sendiri kan itu ada dua fungsi tuh. Nah, kalau di on responnya itu di successfulnya itu dia nerima status stoknya 200 sampai 300 ya. Nah, itu sering-sering aja di komen klik di successfulnya atau di control klik. Jadi itu jelas tuh dari retrofitnya penjelasannya. Gitu sih kurang lebih. Kurang lebih ya. Oke, nanti kalau pakai interceptor itu biasanya aktivitas datanya itu ada di verbose. Coba kita running lagi. Jadi ada URL yang di apa namanya, yang di request. Kemudian nanti hasil dari request itu bakal ditampilin juga. Ini ada ditampilin. Ini sesuai dengan apa yang ada di postman tadi. Nah, coba kita ganti ID ataupun nama sheetnya. Jadi nanti kalaupun requestnya gagal itu ada juga ditampilin di log. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bikin
log seperti ini. Kalau udah pakai logging interceptor. Ada yang mau nanya lagi? Halo, Mas Rik. Iya, Nanya, ini Mas. gue Vio. Mau nanya nih, kalau misalnya buat case-case misalnya kayak nampilin list di dalam list itu kayak gimana, Mas? Kan biasanya nanti ditampilinnya kayak modelan nested recycle view gitu ya. Tapi pas setup retrofitnya itu kayak gimana, Mas? Kan saya suka nemuin juga. Jadi list tapi di dalamnya Ada list. ada list lagi gitu. Di contohnya kayak yang data ini ya. Ini contoh doang. Ini data list ya. Terus di dalam indeks yang pertama ini ada satu list lagi gitu. Maksudnya gitu. Iya, ya gitu. Kalau di retrofit itu sebenarnya kalau kita di bagian route itu kita udah nge-call misalnya parent dari responnya itu sebenarnya udah kita bisa dapatin tuh. Jadi nggak perlu lagi misalnya ini kayak gini kan parentnya itu ada status, ada data. Nah kalau misalnya listnya itu ada di dalam indeks ke 0 dari si data ini, itu cukup nge-call ini doang. Nanti untuk handling datanya ada di dalam misalnya nah ya model yang data item. Misalnya data item di sini ada list lagi ya. Misalnya di sini dia manggil data item. Kemudian ada list. Listnya data item lagi. Ini ya maksudnya ya. Oh jadi di dalam yang itunya bikin list kayak gitu lagi ya? Iya. Nanti kalau misalnya mau ngambilnya si data item ini tinggal di looping aja. Misalnya looping ya. Data sama dengan response dot body dot data dot ini di looping dulu. Kenapa nggak muncul ya? Nah, ini contoh ya. Harus lihat codingan. Jadi nanti datanya itu si yang ada di data item ini nanti tinggal dimasukin aja, dibikin perulangan datanya. Saya dari sini kita mau ngambil lagi data item ada nomor response
body data get data loop data item ya dot lagi ya. Itu gini dia, kalau nggak salah ya gini. Udah lupa juga saya kalau nggak lihat codingan. Nanti dari sini tinggal diambil, tinggal di add all aja. Misalnya tadi itu ada variabel data item sama dengan tinggal diisi di sini nomor, kemudian ada list yang ada objek yang ada di dalam data item, nama, koma, lain sebagainya. Kalau nggak salah gitu sih, udah lupa saya kalau nggak lihat ini project. Nanti di saya share lagi deh ininya di presentasi. Siap. Nah, Oke, thank you Mas Basri. selain itu ada lagi nggak yang kalau yang nanya satu request, kalau misalnya jadi 2 request itu bisa pakai RX lebih gampang. Jadi bisa pakai flat map kalau nggak salah. Ya, Pik. Fikri, ada masih join nggak? Pik. Nih ada yang nanya nih. Biasanya kalau nge-request 2 URL, kalau dari gue sih sebenarnya pernah pakai flat map. Jadi nanti kalau misalnya satu berhasil, baru yang satu di dilakukan request ke URL yang lain. Kalau dua requestnya secara bersamaan kan ya maksudnya? Ini katanya satu berhasil lalu request URL selanjutnya. Jadi kalau satu gagal berarti yang satunya harusnya nggak dilanjutin. Tetap aja dong, kalau kayak gitu kan ngantri juga dia. Iya, sebenarnya sih kalau nggak pakai RX bisa aja ya. Di respon is successful tinggal manggil fungsi lagi. Iya, fungsi lagi. Ada namanya siapa? Namaku siapa? Si Utsman lagi. Oh, ini yang bubar. Yang nanya Google Script. Kalau Google Script, iya silakan. Ini yang mau nanya Google Script silakan. Wah, ada suhunya library nih, Usman. Ampun senior. Aduh, ditonton senior aku jadi grogi. Nanya post
param ID sama dengan 1, terus muncul semua ID 1 gimana. Oke, nanti yang Google Apps Script ini dijawab nanti di presentasi ya. Jadi ada nanti presentasi ini nanti jawaban yang yang nggak kejawab nanti dijawab di sini nanti untuk project file dari presentasi atau link dari presentasi ini nanti di share juga. Ini untuk Google Apps Script karena ini ngambil dari punya orang bukan buat sendiri jadi nggak bisa jawab. Kalau di di PHP atau pakai database MySQL dan lain sebagainya tinggal di get aja datanya by ID 1 atau di select ID sama dengan 1 munculin datanya. Nah, kalau di Google Apps Script ini belum ngulik lebih dalam. Jadi nggak bisa jawab jawaban yang memuaskan. Jadi kalau dari sisi flow-nya sih sebenarnya query ID-nya, misalnya ID-nya 1, nanti yang berhubungan dengan ID 1 itu ditampilin. Kalau di bahasa-bahasa lain kayaknya cuman mainin database. Jadi select tabel data, terus nama kolomnya ID sama dengan ID-nya 1, munculin ID yang 1 itu. Nah, kalau di Google Apps Script ini saya belum ngulik lebih banyak, nanti untuk jawabannya nanti saya coba kasih di presentasi. Ada lagi nggak yang mau tanya tentang retrofit? Karena materinya tentang retrofit, jadi kita lebih bahas retrofit. Dan mungkin ada di sini yang gabung tahu lebih banyak retrofit, bisa ngasih saran atau apa. Mungkin ada materi yang kurang bisa ditambahin. Di sini ada beberapa yang senior Android developer, rajanya library. Ada lagi nggak ya? Lanjutnya di sini sebenarnya mau lanjut apa ya? Oke, untuk post ya. Kalau untuk post sebenarnya penggunaannya hampir sama seperti get. Jadi kita ngisi datanya itu di paramnya. Misalnya di bagian bawah tadi ada function post. Nah, kalau untuk post sebenarnya sama aja. Kita panggil functionnya, kemudian isi datanya, dan di enqueue dan tinggal handling aja di handling datanya di on response dan on failure. Kalau untuk
untuk post datanya. Jadi kalau datanya itu berasal dari edit text, berarti kita butuh bikin variabel untuk dapatin positif misalnya. Jadi ngambil dari edit, misalnya ada edit text. Ini misalnya karena nggak ada ID edit text. Kemudian si positif itu isi di parameter ini. Nah seperti ini. Ini karena nggak ada ID edit text jadi merah. Nah, ini untuk post data. Nah kalau untuk apa namanya menggunakan part, jadi kalau menggunakan part berarti nanti pakai request body. Ini bisa dicari di Google gimana bikin request bodinya ada. Kemudian ada juga yang namanya annotation multipart, itu untuk file. Nah kalau untuk path itu sebenarnya sama aja ya, kalau kita pakai query ini tinggal mainin annotationnya aja sesuai dengan apa yang ada di API. Jadi kalau misalnya pakai body yang raw berarti nanti annotationnya pakai add body. Kalau di API-nya pakai form data ataupun pakai form URL encoded, berarti nanti di bagian parameternya bisa pakai, kita copy aja salah satu di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai URL encode berarti kita bisa pakai namanya annotation field. Misalnya di sini nama. Jadi sesuai dengan apa yang ada di backend kasih gitu. Nah, ini kalau pakai URL encoded. Nah kalau pakai URL encoded itu biasanya diminta ada annotation ini di atas, tambahin ini. Nah ini ada yang nanya juga apakah harus pakai form URL encode. Nah nanti kalau di bagian body-nya itu orang backend pakai ini X www form URL encode, maka kita butuh juga nambahin annotation yang ini untuk yang namaku siapa. Ini udah dijawab ya. Terus annotationnya pakai field. Kalau raw data pakai body. Ini di sini misalnya bodinya nah di sini misalnya ada bodinya nama, umur. Nanti dari body ini dibikin pojo juga. Jadi dibikin pojo misalnya seperti ini, misalnya respon insertnya ini adalah bodinya. Maka di sini bisa kita panggil si respon insert.
Nanti kalau kita panggil, kita apa namanya, kita mau pakai, nanti di main activity si body itu diisi dulu datanya. Jadi biasanya sini tadi file hasil ya. Nah, si respon insert itu kalau kita pengen panggil, nah biasanya kayak gini kalau untuk ngisi bodinya. Jadi kalau tadi itu ada pakai body, nanti network.create, di sini isi si respon insert. Jadi gitu. Kalau misalnya pakai body, jadi datanya itu isinya untuk bodinya dibikin pojo dulu, nanti setelah bikin pojo diisi tuh apa yang ada di dalam pojo itu. Misalnya seperti ini, respon insert cuma punya variabel hasil, jadi yang diisi hanya variabel hasil aja. Kalau param yang ini pakai query, contoh untuk IP-nya seperti ini. Jadi kalau param itu biasanya, bukan biasanya sih, emang sering muncul parameternya itu di URL. Kalau untuk implementasi di retrofit, kita pakai annotation query. Kalau pakai field, itu biasanya bodinya itu form data ataupun form URL encode. Itu sih yang nanya si namaku siapa. Ada lagi nggak yang nanya? Kalau misalnya nggak ada, mau kita akhiri ataupun nanti ada tambahan dari Fikri, ada yang mau nambah? Kalau mau nanya, nanya aja, nggak usah nanya dong. Kalau misalnya responnya beda, bisa pakai di call-nya itu bisa pakai string ataupun pakai JSON. JSON terus di bagian call-nya ini bisa diisi JSON array ataupun JSON object. Jadi nanti kita ngebacanya apa yang ada di respon gitu. Paling bagus dari orang back end udah bikin satu ini sih, satu format, jadi nanti responnya nggak ganti-ganti, sehingga di model kita tetap makainya satu gitu. Jadi udah ada formatnya. Tapi kalau pengen aman, di bagian call-nya pakai string. Ya paling aman itu sih, responnya harus sama.
Jadi kalau misalnya untuk get seperti di bagian sini get, kalau misalnya datanya nggak ada isi ya udah semuanya nggak ada gitu. Jadi kita nggak perlu ngerubah modelnya. Iya, kalau data nol berarti handlingnya di itu di on response. Jadi kalau paling enak sih sebenarnya emang kita udah bikin generic kelasnya untuk handling responnya. Jadi kalau misalnya paling banyak sih ada status, ada message, kemudian ada data. Nah, itu yang jadi generic kelasnya. Nanti itu udah jadi parentnya. Dan nanti semua data akan masuk di dalam si data ini. Jadi nggak bakal berubah-berubah gitu. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita akan akhiri. Nggak ada lagi ya? Jadi nanti di presentasi ini akan ditambahin pertanyaan yang tadi yang belum kejawab. Oke, kita akan akhiri. Mungkin dari Fikri mau nambahin? Fik, Ya, halo, halo. mau nambahin nggak? Gue fokusnya ke pertanyaan chat aja sih. Oh, kayaknya nggak ada. Kalau Oke. iya kalau nggak ada ya udah kita akhiri aja. Untuk MQU itu bisa dibikin simpel nggak kakak? Dibikin simpel gimana ya? Fungsinya atau oh ya resable gitu maksudnya. Biar nggak berulang-ulang. Sebenarnya bisa aja tinggal buat extension aja untuk manggil fungsi itu. Nanti parameternya apa, respon data gitu. Kalau misalnya responnya sama semua, bisa aja Bisa. di backend ya. Tuh. Tapi kalau responnya Ya. bakal beda-beda, nggak bisa sih. Cuman hal yang kayak gini tuh apa ya, sifatnya dinamis gitu. Nggak selalu semua responnya sama kan. Cuman kalau diakalin sih itu bisa sih. Cuman kalau selama gue ini gue nyamannya kalau yang hal kayak gini gue nggak buat traceable sih. Bisa dibuat fungsi di dalam objek, nanti tinggal inject aja kelasnya. Atau dibuat extension itu bisa aja sih sebenarnya. Atau buat abstrak kelas. Cuman nggak ini deh kayaknya. Bagus. Prefer itu artinya lebih. Canda ya. Kalau udah lebih. Berarti lebih nulis banyak. Iya betul.
Betul sekali. Gak ada yang mau nanya lain? Mungkin karena kenapa retrofit? Kenapa nggak pakai volley ya? Iya, kenapa pakai volley? Atau enggak pace unload networking? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, ya udah. Kita akhiri aja. Ini kalau mau lihat perbedaannya, ini bisa dicari aja di Google. Retrofit versus volley. Dia ada Kalau di volley bisa kayak retrofit gitu nggak? bisa. Oh, kalau boleh jujur gue nggak pernah pakai volley. Kalau interceptor di volley belum pernah coba sih. Tapi kalau Harusnya ada sih. ya Kalau harusnya mungkin ada enggak. ya. Cuma lebih enak pakai retrofit sih. Ya kalau volley ya jelas butuh setupnya hampir sama seperti retrofit sih sebenarnya. Atau mau pakai HTTP biasa boleh, yang panjang-panjang. Kan sintaks ya, asintaks ya. Nanti ya sih, kan tinggal pakai asintasnya. Kalau yang paling gampang sih, setahu gue sih ini sih Fun. Paling gampang dipakai. Nggak ada yang nanya lagi ya? Kita akhiri aja ya. Oke. Jadi terima kasih yang udah hadir. Jadi tadi tuh kita lagi masalah di pertama event decoding kayaknya belum di ACC. Kemudian tadi untuk YouTube-nya agak terlambat. Jadi kita undur sampai jam 2 tadi kita mulai. Dan yang ada tuh masih 5 orang tadi. Jadi daripada kita reschedule dan nggak jadi-jadi, di kita tunda. Nah, di AEJ nih, kalau ada di sini yang mau ngisi, jadi nanti bisa DM IG-nya AEJ. Mungkin Mas bintangnya di coding nih, Mas Pioren Nicholas. Mas Pioren. Bintangnya di coding mungkin mau ngisi. Pionnya di coding itu. Iya. Sama belum cukup ilmunya. sama Mas Angga tuh satunya. Iya, kayak Mas Angga kayaknya mau live juga dia minggu depan. Nih, SEG ini udah keluar ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ngisi, jadi kalau mau ngisi itu kita nggak perlu nunggu jago dulu. Jadi ngisi aja. Karena nanti kalaupun kita nggak tahu ya udah kita bilang aja belum dapat ataupun kita nggak tahu. Nanti orang-orang yang ada ikutin kelas itu mungkin nanti bisa nambahin dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita mau nunggu saya jago dulu terus mau nge-sharing itu nggak tahu kapan gitu. Ya kan? Mungkin nanti berapa tahun ke depan gitu. Oke, kita akhiri aja ya. Terima kasih yang udah hadir.
Ini nggak dapat sertifikat di coding karena event kita ini belum di ACC. Semoga yang hadir bisa bermanfaat dari materi ini. Kalau ada salah kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Das. Oi. Wih, studionya udah jadi ya. Mantap. Pasang webcam, Mas. Gue lagi ini bugil nggak pakai baju. Oh, nggak apa-apa kan. Apa-apa lu. Oke. Ya tapi jijik juga sih. Ya, apa namanya, evaluasi sedikit ya. Ya tadi guanya ketiduran karena apa namanya live-nya siang kali ya. Kalau malam sih pasti terjaga. Terus viewernya juga sedikit kan ya. Iya, benar. Ekspektasi lu gimana, Bang?
10 orang, 10 orang. Iya, nggak ada persiapan sih kita. Bener. Iya benar benar. Mulai habis sisa. Hmm. Iya. Ah gitu. Oke. Oh, siap. Hmm. Jaringan mungkin. Kalau dari gue sih ini sih mungkin dari sisi promosinya share eventnya. Jadi iya mungkin dari nah, ya baru 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu lah. Iya, ya nggak apa-apa sih. Ah, lu pick, lu pick minggu depan lu pick, bisa lah. Iya, iya. Oh nggak bisa cuy. Boleh ya? Hmm, iya. Kalau kalau menurut gue sih nggak usah bawa-bawa nama di coding gitu. Cuman lu fokus di materi aja. Tapi ini nggak usah bilang ini materi di coding. Gitu aja. Nah, karena sensitif sih.
Iya malam. Ini kan mau puasa ya, lebih enak habis taraweh sih. Terus dikasih limit sejam aja. Iya moderatornya lagi